Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian adalah fase kedua setelah hidup di alam dunia. Pada fase ini setiap orang sudah mulai merasakan siksaan maupun kenikmatan, buah atas perbuatannya selama hidup di dunia. Bagi orang-orang yang beriman, semasa hidup di dunia sudah menyiapkan bekal kebaikan, sudah barang tentu akan mendapatkan kenikmatan di alam ini. Akan tetapi, sebaliknya bagi orang-orang yang banyak melakukan perbuatan dosa selama di dunia, maka mendapatkan siksa kubur sebagai ganjaran dari perbuatan tersebut. Lantas apa saja bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman itu? Yang pertama, dibentangkan kasur surga, diberi pakaian dari surga, dibukakan pintu ke surga, dan diluaskan kuburnya. Setelah seorang mayit mengalami ujian dengan menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur, jika berhasil menjawabnya ia akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dan jika tidak berhasil ia akan mendapatkan siksa di alam kubur. Bagi orang-orang yang bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut, ia akan mendapatkan kenikmatan di kuburnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kemudian terdengar suara dari langit, telah benar hambaku, maka bentangkanlah baginya kasur dari surga, pakaikanlah padanya pakaian dari surga, dibukakan baginya pintu menuju ke surga, kemudian aroma wangi surga mendatanginya, diperluas kuburannya sampai sejauh mata memandang. Dan seorang laki-laki yang bagus wajah dan bajunya serta wangi aroma tubuhnya mendatanginya dan berkata, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan bagimu. Maka ia berkata, siapa engkau? Wajahmu mendatangkan kebaikan. Laki-laki itu menjawab, saya adalah amal solehmu. Kemudian dibukakan pintu surga dan pintu neraka, dan dikatakan, ini adalah tempatmu jika engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti dengannya. Ketika melihat segala sesuatu yang ada di surga, ia berkata, wahai Rabbku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Abu Daud, Al-Hakim, At-Toyalisi, dan Ahmad. Maka ada suara yang menyeru dari langit, hambaku telah benar, maka bentangkanlah untuknya tempat tidur dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukakan pintu untuknya menuju surga, sehingga angin dan aroma wangi surga sampai kepadanya, dan kemudian dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Al-Bara' juga menjelaskan tentang nikmat kubur itu dalam riwayatnya. Maka gerakanlah permadani dari surga, dan danilah ia dengan pakaian dari surga. Bukakanlah baginya sebuah pintu ke surga, maka sampaikanlah padanya wangi dan keindahannya. Dilapangkan kuburnya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya dan wangi baunya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nikmat yang kedua adalah dikumpulkan bersama arwah orang mukmin. Nikmat kubur selanjutnya yang akan diterima bagi ahli kubur yang soleh adalah arwahnya akan dikumpulkan bersama orang-orang mukmin. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Dari Hasan ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, apabila seorang hamba mukmin meninggal dunia, maka rohnya bertemu dengan ruh-ruh orang yang beriman. Hadis riwayat Hakim. Abdullah bin Ahmad berkata, bapakku pernah bertanya tentang arwah orang yang telah meninggal dunia.
atau berada di kerongkongan burung? Atau apakah ia juga mati sebelum ia bersatu dengan badan manusia? Jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, jika seorang mukmin meninggal dunia, maka rohnya terbang tergelantungan di pohon-pohon surga sampai ia kembali kepada jasadnya pada hari Allah membangkitkannya. Adapun nikmat yang ketiga yaitu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat selanjutnya yang akan didapat oleh orang yang beriman di alam kuburnya adalah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa orang yang mati syahid langsung mendapatkan nikmat kubur dan langsung lolos dari fitnah kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rezeki. Quran Surah Ali Imran ayat 169. Itulah tadi penjelasan mengenai 3 bentuk nikmat kubur bagi orang yang beriman.